selesai. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita absen terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, sambil menunggu absen berjalan, kita mereview atau mengevaluasi perkuliahan pertemuan pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita membahas tentang apa? Konseling multikultural. Kita membahas tentang konseling multikultural. Apa ini dari konseling multikultural? Siapa yang mau menjawab? Ayo, Pak. Oke, silakan Uji. Konseling multikultural adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan keberagaman latar belakang budaya, agama, ras, etnis, bahasa, gender, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh konseling. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang sensitif, budaya, dan eksklusif, sehingga konselor dapat memahami dan menghargai perspektif konseling tanpa prasangka. Konseling ini menekankan pentingnya empati, kesetaraan, dan komunikasi antar budaya dalam membangun hubungan yang efektif dan saling menghormati antara konselor dan konseling. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Wiji. Kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang mau menambahin jawaban dari Mas Wiji? Saya ingin menambahin juga. Oke, Mas Tari, silakan. Fungsi konseling multikultural adalah yang pertama itu memberikan layanan yang sensitif terhadap keberagaman budaya. Yang kedua, membantu kondisi mengatasi masalah pribadi, sosial atau akademik. Yang ketiga, mendorong toleransi, empati, dan saling menghargai. Yang keempat, itu meningkatkan kesadaran diri dan kompetensi budaya konselor. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengurangi resiko marginalisasi dan stereotip. Itu Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pada perkuliahan hari ini ya, teman-teman. Ya, Pak. Kita lanjut ke materi ya, teman-teman. Oke, materi kita hari ini apa? Pemeliharaan kesehatan mental melalui konseling Islam guna mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Oke, materi kita kali ini adalah pemeliharaan kesehatan mental melalui konseling Islam guna mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah tentang krisis kesehatan mental. Karena terdapat sekitar 450 juta orang itu menderita gangguan mental atau gangguan perilaku di seluruh dunia ya. Jadi di antara kita itu ada yang mengalami gangguan. Di sini sudah ada yang mengalami gangguan mental, teman-teman? Tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua itu diperkirakan 1 dari 4 ya, 1 dari 4 orang itu akan mengalami gangguan mental. Jadi teman-teman yang ada di sini 1 dari 4 orang itu pasti mengalami gangguan mental. Contoh gangguan mental itu seperti apa? Stres, cemas, depresi, bahkan sampai tidak percaya diri. Ya, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari gangguan kesehatan mental. Kemudian data dari WHO, jumlah kasus gangguan mental terbanyak itu terjadi pada negara India, di mana angkanya menyentuh 56.969 kasus, ya, atau sekitar 4,5% dari populasi penduduk India. Ini cukup banyak karena
populasi negara. Di Indonesia sendiri gimana? Berapa angkanya? Yaitu sekitar 9.167.886 atau sekitar 3,7% dari populasi yang ada di Indonesia. Dari angka ini, adakah di antara kita yang mengalaminya? Ya, tidak ada. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Oke, silakan, Jana. bagaimana Pak cara menangani siswa yang mengalami diskriminasi ketika dia memiliki perbedaan agama dengan teman yang lainnya? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya cukup bagus, teman-teman. Bertanya tentang diskriminasi atau tindakan ini kepada siswa yang ada di sekolah, ya. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah mengidentifikasi problem masalahnya, ya. Apa penyebab dari tindakan bully tersebut? Ya. Ketika sudah mengetahui akar permasalahannya, baru guru BK memberikan evaluasi terhadap siswa tersebut, baik pelakunya maupun pada korban. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan, Fajar. Bagaimana jika ada kasus kekerasan, diskriminasi di sekolah terhadap siswa yang beragama minoritas? Ya, seperti itu Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaan Fajar yang sangat luar biasa, di mana pertanyaannya berkaitan dengan tindakan bully berbentuk diskriminasi terhadap siswa yang beragama minoritas. Ya. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pelaporan. Ya, jadi tindakan diskriminasi apapun bentuknya tidak dibenarkan. Yang pertama harus melapor ke siapa? Ke guru kelas. Kalau tidak ke guru kelas, ya langsung ke guru BK. Yang kedua, setelah melapor adalah meningkatkan kesadaran baik pada pelaku maupun kepada korban. Karena apa? Tanpa adanya kesadaran moderasi beragama di dalam lingkungan sekolah tersebut, tidak akan mungkin terjadi yang namanya ketentraman. Pasti tindakan bullying tersebut akan terus berlanjut. Yang ketiga, itu meningkatkan sistem kebijakan. Jadi ketika ada yang melakukan tindakan diskriminasi, langsung diberikan teguran, langsung diberikan peringatan agar tindakan diskriminasi tersebut tidak merajalela di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, kita membuat kelompok berdiskusi tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan Mas Ferdi untuk memilih kelompoknya. Untuk kelompok 2 yaitu ada Mbak Mita, Mas Labib, dan Mas Fajar. Oke, kemudian kelompok 2 silakan Vika. Sisanya nanti berkelompok dengan saya ya. Ya. Sekarang sudah berkelompok, jadi teman-teman akan saya bagikan soal. Silakan untuk didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan perwakilan di depan kelas, ya. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan, itu adalah pertanyaan yang harus didiskusikan dengan kelompok masing-masing sehingga nanti bisa dipresentasikan di dalam kelas. Baik Pak. Siapa? Oke, waktu
diskusi habis, teman-teman silakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah didiskusikan. Silakan untuk kelompok 1 yang mau mewakili. Oke, Labib silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban dari diskusi dari pertanyaan, yaitu konseling Islam dalam merawat kesehatan mental memiliki dampak pada perilaku seseorang. Perilaku intoleran terhadap agama lain merupakan salah satu gangguan kesehatan mental. Lalu bagaimana posisi BKI untuk menyelesaikan permasalahan gangguan mental tersebut? Ini hasil dari diskusi dari kelompok kami. Izin menjawab. Dalam diskusi kami menjawab bahwasanya BKI memiliki peran strategis dalam menyelesaikan permasalahan gangguan mental yang tercermin dalam perilaku intoleran terhadap agama lain. Ada beberapa spiritual transformatif dalam masalah tersebut, yaitu pertama, BKI sebagai terapi psikospiritual. Yang kedua, rekonstruksi nilai melalui konseling nilai Islam. Yang ketiga, pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang terakhir yaitu kolaboratif dengan institusi pendidikan dan sosial. Dan itu yang poin penting dalam pertanyaan tersebut dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan untuk kelompok 2 masing-masing yang mau mewakili. Oke, Vika, silakan. Terima kasih Pak Suma atas izinnya. Saya mewakili dari kelompok 2 dengan soal yang pertama, bagaimana jika konselor menghadapi siswa yang mengalami gangguan mental seperti kecemasan sehingga berdampak pada hasil belajar siswa tersebut. Nah, adapun kecemasan tersebut disebabkan oleh tindakan diskriminasi dari teman sekelas hanya karena berbeda keyakinan atau agama. Jawabannya yaitu sebagai konselor menghadapi siswa yang mengalami kecemasan akibat diskriminasi atas dasar perbedaan keyakinan atau agama. Nah, maka pendekatan yang harus dilakukan bersifat komprehensif, empatik, dan berbasis prinsip-prinsip inklusi serta hak asasi manusia. Kemudian langkah-langkah yang dapat diambil antara lain ada 6. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang suportif dan aman. Kemudian melakukan asesmen atau nilai psikologis dan emosional. Yang ketiga, mengintegrasikan pendekatan konseling spiritual dan multikultural. Yang keempat adalah pendidikan karakter dan intervensi kelas. Kemudian yang kelima, pendekatan sistematik melalui kebijakan sekolah atau lembaga. Yang terakhir yang keenam yaitu melibatkan orang tua dan berbagai komunitas. Kemudian nanti ya teman-teman, soal yang nomor 2, lalu bagaimana sih posisi BKI untuk menyelesaikan permasalahan gangguan mental tersebut? Demikian jawaban atau diskusi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Beri tepuk tangan semua juga. Oke, dari yang sudah didiskusikan dan tadi yang sudah kita bahas bersama, maka dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan kesehatan mental melalui konseling bukan hanya sebagai solusi individu, tetapi juga bagian dari ikhtiar kolektif dalam membangun harmoni sosial dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang religius dan inklusif serta toleran. Kemudian pendekatan ini patut dikembangkan secara sistematis
Demikian pertemuan hari ini, semoga bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan kebermanfaatan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Siap-siap untuk berdoa teman-teman. Berdoa dimulai.